Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyampaikan salah satu cara teknik dalam membuat kompos. Nah, metode yang kita pakai di sini adalah hot kompos atau kompos panas. Sering juga disebut metode Berkeley karena dikembangkan oleh University of California in Berkeley ya. Dan ini adalah salah satu metode kompos dari banyak metode. Nah, mengapa ini dipilih? Di antaranya adalah karena dia adalah metode yang cepat. Nah, sebelumnya supaya kita tahu tentang apa itu kompos, jadi kompos itu adalah proses dekomposisi atau penguraian atau perombakan bahan-bahan organik, biomasa oleh mikroorganisme untuk mengembalikan yang hidup dan mati, kemudian menjadi hidup kembali. Jadi ada sebuah proses dari hidup menjadi mati, kemudian mati ini dengan proses dekomposisi menjadi hidup kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Nah, biomasa itu adalah bahan-bahan yang kita gunakan di dalam proses pengomposan karena dia adalah berasal dari makhluk hidup yang benar mati dan diurai dengan menjadi komponen dasar kehidupan atau yang disebut kompos yang pada dasarnya adalah humus. Di dalam kompos itu ada para pekerja yang bekerja dengan tekun dan luar biasa yang diantaranya adalah mikroorganisme baik dari fungi maupun bakteri dan lain sebagainya. Manusia itu sendiri adalah kumpulan mikroorganisme yang ada di dalam dan di luar. Jadi manusia itu tidak sendiri. Jadi sebetulnya kehadiran kehidupan itu juga adalah peran dari mikroorganisme. Maka oleh karena itu dalam hal kompos proses dekomposisi ini peran kehidupan berupa zat-zat renik ini sangat penting. Nah, fungsi atau manfaat kompos itu sendiri sangat banyak. Dengan adanya kompos di tanah, itu maka dia akan memadukan bahan-bahan penyusun tanah menjadi satu kesatuan yang manfaatnya luar biasa. Dia juga karena pH-nya seimbang, dia juga mampu menyeimbangkan pH tanah secara umum. Yang ketiga, dia juga melancarkan proses daur energi di dalam tanah. Jadi dengan adanya kompos, dia juga membantu proses dekomposisi bagian tanah yang lain, apakah itu serasa daun yang jatuh, mulsa jerami, dan sebagainya. Itu juga akan dibantu oleh si kompos, karena di dalam kompos sudah ada mikroorganisme pengurai atau dekomposer yang akan membantu proses penguraian. Yang berikutnya, yang keempat, dia akan membuat tanah itu lebih poros, membuat rongga-rongga tanah sehingga gerak-gerak kehidupan di sana, akar, jadi tanah itu relatif lebih gembur ya, akar bisa lebih cepat terbentuk, juga demikian juga air lebih cepat terikat, sehingga drainase tanah menjadi lebih baik dan tanah situ sendiri mengikat air lebih banyak dari kalau pada umumnya. Dan dengan adanya kompos, itu kehidupan mikroorganisme lebih aktif. Kemudian dengan adanya kompos itu, ketika sebuah pertanian itu terpapar oleh residu dan racun, itu akan dinetralkan. Kehadiran mikroorganisme di sana juga akan mampu menetralkan. Tentu saja dengan perbandingan antara jumlah mikroorganisme yang ada di dalam kompos atau jumlah kompos itu sendiri dengan banyaknya residu. Semakin banyak residu tentu saja membutuhkan waktu yang lebih panjang, tetapi semakin banyak mikroorganisme dan sedikit residu, maka prosesnya akan lebih cepat. Ada banyak metode kompos seperti yang saya sampaikan tadi. Pada intinya adalah metode kompos yang Berkeley tadi adalah metode yang alami. Jadi alam itu bekerja dengan metode dan waktu yang alam dan sangat panjang, sehingga seringkali manusia tidak sabar. Nah, meniru alam itu adalah bagaimana waktu alam yang panjang itu dipercepat. Jadi itu yang disebut suksesi atau evolusi yang dipercepat. Caranya adalah dengan mengamati, meniru, dan mempercepat proses dekomposisi yang ada di alam. Nah, metode apa saja yang Anda ketahui? Nah, Anda silakan eksplorasi. Banyak sekali metode-metode yang dikembangkan. Anda bisa eksplorasi di internet, YouTube, dan sumber-sumber lain. Nah, metode yang ingin kita sampaikan ini adalah metode hot compost atau metode Berkeley. Kenapa? Karena salah satunya itu adalah kita masih melakukan kegiatan fisik, sehingga kita sebagai orang manusia juga berolahraga. Jadi tidak harus berolahraga dengan sepeda statis misalnya, dengan harga yang mahal. Anda bisa olahraganya dengan mengompos. Yang kedua, juga hasilnya cepat. Dia membutuhkan waktu hanya 18 hari,
Sedangkan kompos-kompos yang statis lainnya itu membutuhkan waktu bisa hitungan bulanan, bahkan lebih dari ada yang sampai 6 bulan misalnya. Seperti misalnya kompos-kompos yang didiamkan di dalam tanah. Ada konon yang mengatakan kompos yang lebih cepat, dari mulai ada yang seminggu, ada yang 7 hari, ada bahkan yang 3 hari, ada yang 2 hari atau sehari. Menurut pengalaman saya memang bagus-bagus saja, tetapi biasanya proses dekomposisinya tidak maksimal. Sedangkan di proses hot compost ini prosesnya maksimal. Jadi dia betul-betul menjadi humus yang siap digunakan di tanah tanpa ada masalah yang mengganggu. Nah, metode ini ada disebut hot compost dan menjadi heat compost, kompos yang heat. Nah, untuk menyiapkan itu kita membutuhkan beberapa peralatan. Peralatannya tentu saja sarung tangan, ini penting karena ini adalah hot compost ya. Yang kedua sepatu boot, khawatir juga ada mungkin bahan-bahan organik yang cukup tajam dan ada binatang-binatang yang mungkin menyengat dan seperti yang ada di dalam tumpukan-tumpukan bahan. Tentu saja juga karena ini juga hot compost ya. Kawat pagar itu opsional saja. Ini seperti pada gambar ini ada kawat yang digunakan. Kalau tipis dia harus membutuhkan penyangga, misalnya bambu. Tapi kalau dia adalah kawat yang cukup tebal, kita tidak membutuhkan penyangga ya. Jadi kalau kawatnya tebal dia membutuhkan penyangga. Mungkin kebutuhannya sekitar panjang hanya sekitar 3 sampai maksimal 7 meter yang saya punya ini 7 meter. Ya, ketinggian 1,5 meter. Jadi biasanya di toko itu berupa gulungan, Anda bisa beli dengan panjang tertentu dan harga yang beda-beda berdasarkan ketebalan dan jenis logam yang digunakan di kawat tersebut. Anda bisa kaitkan kawat itu dengan misalnya karet ban atau misalnya dengan cara lain, itu terserah. Jadi itu nanti dibentuk seperti silinder ya. Kemudian kain terpal yang tebal untuk menutup nanti ketika proses kompos itu dibuat. Ini juga opsional termometer kompos karena untuk mengukur kondisi kompos itu ketika terutama pada suhu panas dan mendingin dan seterusnya, supaya kita tahu apakah kondisinya baik atau tidak. Tapi opsional, bisa saja Anda tidak, untuk kasus-kasus tertentu tidak terlalu perlu kalau Anda bisa ya kira-kira saja karena tidak harus presisi ya. Tetapi kalau Anda punya pasti lebih baik. Nah, peralatan lain yang penting yang ini saya pisahkan di sini adalah garpu untuk membalik kompos. Ada 2 jenis garpu di sini, yaitu cangkul garpu. Jadi dia garpunya itu seperti gambar ini, cangkul garpu. Kan ya mirip dengan cangkul, jadi ada sudutnya begitu kayak letter L gitu, tetapi dia garpu ya, bukan cangkul. Jadi jangan gunakan cangkul karena berat sekali kalau Anda menyangkul kompos. Biasanya sulit dicari, tidak jual. Jadi kalau bisa Anda bisa rancang sendiri, Anda bisa gunakan besi-besi tertentu gitu ya, terus Anda bawa ke tukang las dan dibuat, atau menggunakan garpu yang panjang, kemudian dibengkokkan dan dilas. Nah, garpu pertanian panjang ini juga sering dipakai. Kadang saja gagangnya yang perlu diperpanjang, terutama kaitannya dengan untuk memudahkan kerja. Mata garpunya sendiri biasanya 4, tapi Anda bisa tambahin menjadi 7 dengan menambahkan besi-besi di antara ujung-ujung garpunya itu. Sekali lagi ini mirip dengan skop ya, tapi jangan gunakan skop kecuali skop yang ujungnya lancip mungkin agak nggak masalah ketika apalagi kalau komposnya sudah terdekomposisi dengan baik. Tapi pada awal-awal itu berat ya Anda menggunakan skop. Nah, itu adalah alat-alatnya yang kita perlukan. Yang kedua, kemudian bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Kita usahakan bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita, supaya kita pertama tidak harus kerepotan, tidak harus mengeluarkan biaya, membeli, dan sebagainya. Gunakan dan manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Yang pasti adalah bahan-bahan ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada yang disebut bahan coklat, yang kedua bahan hijau, dan yang ketiga adalah kotoran hewan. Bahan coklat adalah bahan mungkin jumlahnya lebih banyak hingga 25-30 kali dari bahan hijau dan bahan kotoran hewan. Apa bahan coklat itu? Bahan coklat itu adalah sumber karbon ya. Jadi dia jumlahnya banyak karena dibutuhkan untuk membentuk tubuh tanaman. Di antaranya
Bahkan tubuh kita sendiri kan disusun oleh karbon. Jadi kalau untuk itu sesuaikan kira-kira saja antara 25 sampai 30 kali dari jumlah bahan yang hijau atau bahan nitrogennya. Jadi supaya perbandingan karbon dan nitrogennya antara 25 sampai 30 dengan banding 1. Nah, bahannya apa saja? Semua daun kering, ranting-ranting kecil, rumput-rumput yang sudah kering, dan semuanya itu adalah bahan yang lebih banyak mengandung C. Dia mungkin masih punya nitrogen, tidak terlalu banyak, dan juga tentu saja bahan-bahan lain, tetapi kita fokus pada C dan N-nya. Proses dekomposisinya pada bahan coklat itu biasanya lebih lambat dibanding bahan yang N-nya tinggi. Karena biasanya kalau kita menambahkan terlalu banyak bahan coklat, misalnya lebih dari 30, maka proses pembuatan komposnya menjadi lebih lama. Nah, sedangkan bahan hijau itu adalah sumber nitrogennya, jadi itu 1 kali. Jadi 1/25-nya dari bahan coklat tadi. Itu bisa semua daun hijau, rumput yang masih hijau, sisa makanan rumah, pokoknya semua sisa makanan yang masih segar itu, atau sisa-sisa daun-daunan yang masih segar itu adalah bahan yang sumber nitrogennya paling banyak. Walaupun dia tentu saja punya karbon, tapi tidak terlalu banyak. Nah, semua bahan ini tidak harus dicacah. Berbeda dengan bahan yang coklat tadi, sebaiknya dicacah karena dia sulit terdekomposisi. Jadi saya ulang, kalau bahan yang coklat lebih baik dicacah. Kalau Anda punya mesin pencacah itu lebih baik. Tapi kalau enggak ya cacah dengan tangan lah, dengan menggunakan pisau, menggunakan parang atau kapak dan sebagainya. Biasanya sumber bahan hijau ini proses dekomposisinya lebih cepat. Misalnya kalau daun-daun yang masih segar dia akan menghitam, akan menjadi asam humat ya. Nah, tapi kemudian juga baunya tidak enak dan terlalu basah. Jadi biasanya indikasinya ketika kita buat kompos kok ternyata baunya tidak enak dan terlalu basah, biasanya bahan nitrogennya terlalu banyak sehingga perlu ditambahkan bahan yang coklat. Nah, ini adalah gambaran sebagai contoh saja. Anda bisa lihat di sini beberapa bahan hijau dan bahan coklat. Kalau perbandingan antara rasio dan C, antara C dan N-nya. Nah, misalnya sisa sayuran, ampas kopi itu cukup seimbang dibandingkan misalnya sisa makanan yang banyak nitrogennya. Kotoran hewan itu juga banyak nitrogennya. Sedangkan bahan coklat biasanya adalah dari kertas, mungkin bahan-bahan yang kering, potongan kayu balok, abu kayu, kulit kacang, dan sebagainya. Ini datanya cukup banyak, jadi Anda bisa perhatikan, dan ini juga tersedia di internet, Anda bisa cari sendiri. Dan ini pun sebetulnya adalah hasil penelitian, jadi tentu saja Anda tidak harus mencari bahan-bahan ini semua, tetapi Anda cari yang kira-kira ada di sekitar Anda, dan Anda bisa lihat, oh kira-kira ini berapa N-nya, berapa C-nya, sehingga nanti Anda bisa secara total, katakanlah karbonnya ada 25-30 dan nitrogennya 1. Nah, yang ketiga adalah kotoran hewan. Jadi kotoran hewan ini sebetulnya berperan sebagai inokulan. Jadi dekomposisinya tidak saja pada kotoran hewan, tapi lebih banyak pada bahan-bahan organik tadi. Nah, yang coklat maupun yang hijau. Jadi ini lebih banyak sebagai inokulan. Kenapa? Karena di dalam kotoran hewan ini kita akan menemukan banyak bakteri pengurai yang terbawa dari perut ternak atau yang hinggap kepada kotoran hewan setelah keluar dari sistem ternak. Ya, misalnya dari keluar dari tubuh ternak itu dari udara mereka nempel karena akan mengurai. Atau juga dibawa oleh binatang lain, misalnya burung, ayam yang terbawa yang juga mengurai bahan-bahan organik atau kotoran hewan ini. Nah, untuk inokulasi Anda bisa saja tambahkan dengan mol, dengan EM, atau isi perut ikan, dan lain-lain. Itu juga akan membantu karena di sana juga ada pengurainya atau decomposer. Nah, berapa banyak kotoran hewan? Usahakan kotoran hewan itu jumlahnya sama banyaknya dengan bahan yang hijau tadi, jadi tidak terlalu banyak kebutuhannya. Karena juga selain dia berperan sebagai inokulan, dia juga mengandung banyak N ya, apalagi kalau itu kotoran segar. Jadi belum banyak terlepas N-nya. Nah, sekarang ketika bahan-bahan sudah siap, kemudian alat-alat juga siap, kita bisa siapkan langkah-langkah untuk memulai pengomposan. Langkah-langkah awal tentu saja adalah kita menyiapkan tempat untuk kita mengompos, ruangnya,
dapat kita kira-kira dengan dimensi tadi sekitar 1,5 meter tingginya, dengan mungkin diameter atau dari lingkaran, kalau dia lingkaran atau kotak itu mungkin panjangnya juga 1,5 meter, itu dikali 2. Kenapa? Karena kita nanti akan membalik-balik. Jadi paling tidak 2 plus nanti dengan gerak kita sebagai yang membalik kompos atau membuat kompos. Jadi supaya kita tidak kerepotan ya dalam membuat kompos. Yang kedua, tempatnya itu tidak terpapar hujan. Ya, jadi mungkin di tempat yang ada keteduhannya atau bagaimana, walaupun kita nanti akan tutup dengan terpal ya, karena penutupan terpal sebenarnya adalah menjaga panas dan tidak tidak diganggu oleh binatang lain. Nah, tetapi kalau hujan, kalau hanya ditutup terpal, khawatirnya akan meresap dari bawah. Jadi mungkin dipakai di mana, walaupun lantainya tanah tidak apa-apa, tetapi dia relatif tertutup dari paparan hujan secara langsung. Yang kedua, yang berikutnya pastikan ruang untuk membalik kompos juga tersedia, dan juga mungkin ruangan yang untuk menempatkan barang atau bahan-bahan tadi juga cukup ya. Jadi itu saja. Nah, untuk mendapatkan kotoran hewan, sebaiknya kotoran hewannya adalah yang masih segar dan tapi mudah yang terjangkau, dan dengan kuantiti atau jumlah yang cukup ya. Nah, yang saya sarankan biasanya adalah binatang besar seperti sapi, kerbau, itu kuantitinya cukup banyak. Kebetulan saya dulu malah dengan kotoran gajah. Kalau di Jember saya menggunakan kotoran kuda. Kalau kotoran lain kan jumlahnya sedikit ya, kelinci atau mungkin ayam itu agak sulit ya. Jadi kan jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan untuk ayam itu agak sedikit kerepotan karena biasanya kalau dari peternakan-peternakan yang umum dilakukan masyarakat itu masih terpapar antibiotik ya, jadi mungkin sedikit bermasalah. Jadi saya menyarankan untuk tidak menggunakan kotoran hewan dari peternakan ayam negeri karena paparan antibiotik dan makanannya tidak sehatnya mereka ya. Jadi outputnya juga kurang. Istilahnya kalau dalam komputer garbage in, garbage out gitu. Jadi kalau masuknya sampah, keluarnya juga lebih sampah lagi. Jadi maksudnya tidak baik. Jadi yang saya sarankan adalah sapi, apalagi kalau sapinya itu hanya makan rumput. Itu jauh lebih baik. Kalau makannya masih ada campuran, ya mungkin kurang tapi masih bisa ditoleransi, tidak masalah. Tapi yang pasti ada yang terjangkau ya, dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Biasanya kalau di beberapa desa itu suruh ngambil aja, tidak membutuhkan pembayaran. Ada yang hanya mengganti ongkos angkut saja atau ongkos karungnya dan sebagainya. Tapi di lain desa ada lain kebiasaan. Hanya saja memang ada beberapa desa yang sudah ngeh ya, kemudian itu menjualnya karena digunakan juga untuk pertanian. Nah, setelah tempat itu siap, kita kemudian menumpuk bahan, siapkan bahan sesuai perbandingan yang ada tadi. Mulailah kita masukkan ke tadi tempat pengomposan. Dari bagian bawah itu misalnya kita punya ranting-ranting, itu dulu yang taruh. Seperti gambar di sini adalah ada bambu-bambu misalnya, tapi ini terlalu besar ya, contohnya tidak terlalu pas. Nah, yang penting adalah ranting-ranting itu supaya nanti aerasi yang cukup bergerak di lantai tanah itu bisa bergerak masuk ke area kompos pada proses-proses awal, karena mikroorganisme di sana aerob ya, membutuhkan udara atau oksigen dari udara terbuka. Nah, mulai dari ranting-ranting itu kemudian kita mulai susun seperti kita menyusun kue lapis, misalnya dari bahan hijau, kemudian coklat, kotoran hewan, coklat, lagi hijau, kotoran hewan, coklat, hijau, terus, tapi tipis-tipis saja. Yang penting kita tutup, nanti dilapis lagi, tutup, sampai ketika misalnya tingginya sudah setengah dari yang 1,5 meter tadi, jadi 0,75 meter misalnya, kita bisa masukkan inokulan tambahan, apakah itu EM, atau itu MOL, atau lindi, atau apapun, itu bisa untuk tambahan supaya memperkuat proses dekomposisi. Jadi dia akan bergerak dari tengah ke atas dan ke bawah. Tetapi kalau kohe, kotoran hewannya di lapisan masing-masing lapis itu semua secara merata, demikian.
Tapi karena jumlahnya lebih banyak yang coklat, pasti lapisan coklat lebih tebal dan lebih banyak. Tapi nanti diseling-seling aja. Jadi misalnya kohe coklat, hijau coklat, kohe seperti itu, seperti yang penting lapisannya beraneka ragam. Nah, ini adalah kalau yang kita buat ya, menggunakan keranjang. Mas Santoso yang teman saya lagi memasukkan serbuk kayu gitu, ke dalam kompos ya, di bagian dari coklat. Nanti seperti gambar ini, gambar tangan, ini adalah lapisan-lapisannya ya, ada berbagai jenis tanaman, termasuk juga kohe maupun juga kohe ayam juga dimasukkan, nggak apa-apa karena kalau jumlahnya sedikit mungkin hanya membantu inokulasi, tapi tidak secara umum tidak akan mempengaruhi banyak, kalau apalagi kalau itu dari peternakan ayam negeri. Kalau dari ayam kampung bagus, nggak masalah. Ini contoh keluarga di luar ya, bekerja sama satu keluarga untuk membuat kompos di depan rumahnya ya, di samping rumah. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini ada hijau dan coklat yang sedang ditumpuk, dan di sini yang dipegang yang pakai baju pelangi ini adalah dari hijauan dari legum. Nah, ini seperti ini kalau Anda lihat yang hijau dan coklat. Kemudian jadi intinya semua dimasukkan. Ketika Anda membuat lapisan-lapisan itu, jangan lupa sambil disiram air supaya bahan-bahan kompos itu selalu lembab. Seperti Bapak ini lagi nyemprot pakai selang ya. Jadi seperti gambar begini, di selang, jadi semua bahan dimasukkan, jadikan satu, dan sambil disiram. Setelah semuanya selesai, dapat tersusun semua, dan kelihatan bahannya cukup basah ya, lembab, tutup dengan terpal, dan terpalnya itu dikasih batu atau apa supaya tidak terbang. Dan biarkan tumpukan kompos itu selama 4 hari. Biarkan saja. Nah, setelah 4 hari kita bisa buka terpalnya, terus kita balik. Biasanya kompos mulai panas, walaupun belum setinggi setelah pembalikan yang pertama dan pembalikan kedua. Ini adalah pembalikan pertama, itu setelah 4 hari. Apabila tidak terjadi panas, mungkin karena bahan coklatnya terlalu banyak. Jadi tambahkan bahan hijau dan kotoran hewan. Kemungkinan kalau tidak terlalu panas itu kita butuhkan waktu lebih panjang, tambah 2 hari. Nah, lakukan pembalikan pertama, ya penambahan itu ya perhatikan. Kalau sudah mulai agak hangat itu berarti normal. Mungkin suhu belum mencapai 55 mungkin pada pembalikan pertama, tapi pada pembalikan kedua, ketiga nanti biasanya suhu bisa sampai 55 derajat Celcius, bahkan sampai 70 derajat Celcius. Optimalnya adalah 55 sampai 65 derajat Celcius. Ya, kalau tidak punya termometer, Anda bisa pegang aja sudah cukup panas. Tapi jangan coba-coba masuk ke dalam, itu terlalu panas. Walaupun Anda menggunakan sarung tangan. Jadi Anda akan melakukan pembalikan setelah hari keempat, Anda melakukan pembalikan, dan kompos selalu dibalik setiap 2 hari sekali. Jadi pada hari keempat dibalik, kemudian hari ke-6, kemudian hari ke-8, hari ke-10, hari ke-12, hari ke-14, hari ke-16, dan hari ke-18. Itu biasanya kompos sudah siap digunakan. Jadi Anda bisa membuat jadwal seperti ini, misalnya Anda membuat awalnya pada hari Rabu, maka hari Minggu Anda membalik pertama, kemudian hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, hari Senin, hari Rabu menjadi pembalikan ke-6, Jumat 7, dan pembalikan terakhir itu hari Minggu, di mana setelah pembalikan terakhir, besoknya Anda sudah bisa gunakan kompos itu. Atau pada hari ke-19. Nah, yang penting menjadi catatan di sini pada hari ke-6, artinya pembalikan kedua, dan hari ke-8 pembalikan ke-4 itu suhunya biasanya sangat paling tinggi lah, bisa mencapai 70 derajat Celcius. Nah, suhunya bisa antara optimalnya 55 sampai 65. Jadi kalau Anda pegang aja biasanya basah dan panas ya. Nah, itu biasanya sudah dekomposisinya sudah mulai jalan dengan baik. Ketika dibalik seperti ini ya sudah banyak bagian-bagian dari yang hijau sudah menghitam, bagian yang coklat juga sudah mulai terdekomposisi, terpecah ya.
Nah, seperti gambar ini, gambar yang keluar asapnya ya, jadi karena panas sekali. Seperti Anda lihat, yang hijau sudah nggak kelihatan, yang coklat pun sudah menghitam, sudah lebih tua dan lebih terpecah-pecah. Nah, pada hari ke-6 dan ke-8, itu suhunya mulai turun. Jadi pada pembalikan ke-4, dan seterusnya sampai pembalikan terakhir biasanya suhu lebih turun daripada pembalikan pada kedua dan ketiga dan keempat. Jadi mulai setelah keempat, 5, 6, 7, 8 itu suhu turun. Nah, setelah hari ke-8 dan pembalikan keempat, suhu akan berangsur turun. Pembalikan akan meratakan proses dekomposisi. Jadi bagian-bagian yang belum terdekomposisi itu akan panas karena masih perlu diproses dekomposisi. Sedangkan yang sudah terdekomposisi, dia suhunya akan turun. Jadi intinya pembalikan itu lebih banyak untuk meratakan proses dekomposisi. Suhu turun kan pembalikan karena paparan suhu ruang. Ya, biasanya setelah dibuka gitu ya, dibalik suhunya akan turun karena lepas panasnya, nanti naik lagi setelah ditutup. Nah, terus lama-lama turun dan di situ juga mikroorganismenya juga gantian tugas. Jadi mikroorganisme yang tadi ya mendekomposisi itu tugasnya akan selesai, dia akan digantikan oleh istilahnya bakteri atau mikroorganisme termofiliknya diganti oleh yang mesofilik yang suhunya mulai bekerja di suhu ruang. Jadi nah, setelah hari ke-16 dan pembalikan terakhir di hari 18, kita bahkan tidak hanya menemukan mikroorganisme, kita akan menemukan juga organisme-organisme yang hidup di sana karena suhunya sudah sama dengan suhu ruang. Setelah hari ke-18, biasanya serangga kecil, nematoda ditemukan. Pada pembalikan terakhir itu, kalau cacing sudah ditemukan, itu sudah sangat bagus sekali. Nah, ini misalnya, jadi gambar ini juga pembalikan. Anda lihat komposnya sudah warnanya hitam sekali, seperti terra preta ya, tanah hitam yang tanah subur di Amerika Selatan, di Brazil, di hutan Amazon. Nah, pada pembalikan terakhir itu suhu turun, maksimal itu suhu hanya 40 derajat Celcius, normalnya sekitar 30 derajat. Jadi hampir sama dengan suhu ruang. Biasanya suhu ruang pun kalau siang hari terik kan juga sekitar itu ya, jadi 28, 20 sampai 30. Warna komposnya juga coklat tua bahkan hingga hitam karena ada lapisan humus yang mengandung asam humat yang sangat tinggi. Nah, bau dan rasanya seperti tanah, lembab, artinya kalau lembab itu tidak terlalu basah, cuman sejuk gitu. Kalau bukan sejuk ya, kalau sejuk kan suhu, artinya kalau dikepal itu dia dikepal kemudian dilepas, itu tidak langsung ambiar gitu, langsung nyebar. Nah, di situ kadang juga kita sudah temukan beberapa makhluk hidup di tempat tersebut. Nah, ciri kompos yang jadi itu setelah hari ke-18 Anda bisa lihat seperti tanah pada umumnya, tapi warnanya lebih coklat tua kehitaman, baunya bau tanah gitu. Nah, itu tekniknya Anda bisa praktekkan sendiri. Memang dalam sisi volume tadi saya sudah sampaikan itu bagusnya kalau kotak itu 1 meter kali 1 meter dengan tinggi 1,5 meter. Tapi kalau lingkaran ya kira-kira kurang lebih volume yang sama dengan Anda hitung aja dengan kalau volume silinder berapa. Tetapi bukan berarti dia harus segitu, bisa lebih banyak, bisa lebih kecil. Kalau lebih banyak, menurut saja kegiatan membaliknya lebih berat, kalau sedikit kegiatan baliknya lebih ringan. Dan ini sesuaikan aja dengan kondisi bahan dan tempat yang Anda miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.